Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis kami dari sebuah jurnal yang berisi tentang analisis itnab dalam surat Al-Kahfi terkait percakapan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Lanjut, ini adalah anggota kelompok kami. Lanjut. Sebelum kita membahas analisis dari jurnal yang kami analisis, perlu kami sampaikan kepada para penonton, kepada teman-teman bahwasanya apa itu itnab. Oke, mungkin dari beberapa teman masih ada yang bingung, apa itu itnab? Apa itu itnab? Adalah, saya kasih tahu ya, itnab adalah huwa ziyadatul lafzi 'alal ma'na al-murad wa dzalika bi an ta'tiya bi jumlatin tu'akkidu ma'na al-jumlah sabiqah min itnab aw tuqarridu ma'nahu wa tawdihuhu. Bahasa Indonesia banyak, ayo teman-teman, ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu ya. Itnab itu adalah sebuah perkataan yang lafadznya panjang akan tetapi maknanya pendek. Maksudnya itu makna yang ingin diucapkan oleh si penutur itu pendek, akan tetapi lafadznya yang disampaikan oleh penutur itu panjang. Maknanya itu pendek tapi lafadznya itu panjang, bisa berbelit-belit atau ada perkataan yang memperkuat, gitu, untuk memperjelas makna itu. Kemudian faedah itnab ini punya beberapa faedah, ada 8. Yang pertama yaitu menyebut yang khusus setelah umum. Fungsinya untuk mengingatkan keutamaan atau kelebihan yang khusus. Kedua, menyebut yang umum setelah khusus. Fungsinya untuk menegaskan keumuman dan menyeluruh serta perhatian pada yang khusus. Yang ketiga yaitu al-ibah ba'dal ibham, yaitu menyebutkan lafaz yang jelas setelah kata yang samar. Fungsinya untuk memperkuat penjelasan suatu makna kepada lafaz sebelumnya. Keempat, tikror atau pengulangan, atau juga biasanya disebut takdir. Apa itu takdir? Takdir adalah penyebutan lafaz atau kalimat secara berulang-ulang. Fungsinya itu untuk menegaskan suatu makna dan untuk mengetuk jiwa pendengarnya terhadap makna yang dimaksud, agar menghindari kesalahpahaman karena banyaknya anak kalimat yang memisahkan unsur pokok kalimat yang bersangkutan. Itu adalah ada istiqrar, yaitu menyisipkan kata-kata di tengah susunan kalimat atau dua kalimat yang bersambung, di mana sisipan tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Fungsinya istiqrar untuk mendoakan, mengingatkan, mengukuhkan, memuji, memohon, dan lain-lain. Kemudian ada poin yang nomor 6, yaitu tazyil, mengikutkan kalimat pada kalimat lainnya, padahal kalimat lainnya yang mengikutinya itu mencakup makna yang terkandung dalam kalimat yang diikutinya itu. Bingung kan? Ya, nanti kita cari contohnya. Oke. Itu ada dua. Apabila kalimat jumlah kedua sendirian sudah dapat mencapai tujuan dan tidak bersandar pada kalimat jumlah sebelumnya, maka ia berlaku sebagai misal. Kemudian yang kedua itu tidak berlaku sebagai misal. Kapan tidak berlakunya? Jikalau jumlah kedua bersandar pada kalimat yang pertama dalam memberikan pengertiannya. Kemudian yang nomor 7 yaitu mengakhiri kalimat dengan lafaz yang memberikan suatu faedah seandainya tanpa lafaz itu faedah kalam sudah sempurna, atau seperti makna mubalaghah. Itu seperti makna mubalaghah. Kemudian yang ketiga itu ikhtiras, yaitu menggunakan kata-kata untuk memperjelas makna suatu kalimat yang mungkin mendapat celaan dari pendengar. Terkait mana teman-teman?
Apakah sudah tahu apa itu iqab dan beberapa faedahnya? Tidak tahu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya tentang fitnah yang ada di dalam surat Al-Kahfi, yang ditemukan dari sebuah artikel ilmiah. Itu di dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 macam fitnah yang tergabung dalam surat Al-Kahfi terkait percakapan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang pertama itu dikhos ba'dal am litakid, yang kedua at-tahyid litakid, kemudian yang ketiga itu dibetul istimal lijoto ba'dal am, yang keempat itu takrir istimal al-khotob fi ubudil Allah. Selanjutnya kami jelaskan satu persatu ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu dikrul khos ba'dal am litakid. Seperti kita tahu, dikrul khos ba'dal am adalah menyebutkan yang khusus setelah am. Tujuannya itu adalah untuk menguatkan. Jadi kita pertama yang ditemukan yaitu bentuknya itu dikrul khos ba'dal am, untuk menguatkan. Lafaz amnya itu adalah liyundiro ba'san syadida, yang artinya agar dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih. Kemudian lafaz khususnya atau lafaz khasnya itu adalah wa yundiro ladzina qalu takhadallahu walada, yang artinya dia menyebutkan itu juga agar dia memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah mengangkat seorang anak. Nah, faedahnya dari itu adalah untuk mengingatkan keutamaan atau kelebihan yang khusus. Nah, jadi di sini itu awalnya percakapan itu memberi peringatan kepada orang yang mengangkat seorang anak. Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah mengangkat seorang anak. Akan tetapi di ayat selanjutnya itu dijelaskan bahwasanya nindirakul alim baksan syadida, agar dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih, yaitu yang am. Oke, selanjutnya itu at-tahdhir litakid. Ayatnya itu yang berbunyi qur rabbi a'lam bi iddatihim wal jumlatu tsaniyah allati tu'akkiduha qulillahu a'lamu bima labithun. Yang kedua ini ada di ayat 22 dan 26. Nah, ini ada berbentuk tabyir untuk menguatkan. Nah, jumlah yang pertama itu apa? Urrobi a'lamu, yang artinya katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Kemudian jumlah atau kalimat yang kedua itu berbunyi qulillahu a'lamu bima labithun, yang artinya katakanlah Allah lebih mengetahui berapa mereka tinggal di dunia. Nah, faedahnya itu apa? Untuk menguatkan, dan jumlah kedua sebagai pemisahan dari jumlah yang pertama. Jadi qulillahu a'lamu bima labithun itu adalah sebagai pemisah atau juga untuk menguatkan dari jumlah atau ayat yang pertama, yang itu yang berbunyi qul rabbi a'lamu bi iddatihim. Kemudian yang ketiga yaitu bibatil istimal lillah wa al ibham. Ayatnya berbunyi fa inni nasitut wa amal jumlah allati tudihuha fa huwa wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Ayat 63. Hitam ketiga ini dalam bentuk al-ibah ba'dal ibham, yaitu untuk membuat penjelasan yang samar. Nah, lafaz yang samar itu yang mana? Yaitu fa inni nasitut, artinya maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Nah, kemudian lafaz ini itu diperjelas. Lafaz yang diperjelas itu berbunyi wa ma ansani illa syaitanu an adzkurah, artinya dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Nah, faedahnya untuk memperkuat penjelasan suatu makna yang masih sama, yaitu jadi lil ilmu ba'dal ibham itu lil ilmu ba'dal ibham. Kan awalnya tuh maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Jadi hasilnya tuh percakapannya ingin mengatakan bahasanya dia itu lupa
akan sesuatu untuk mengingat sesuatu. Nah, akan tetapi itu bercakapnya tuh dengan lafaz yang samar dulu, kemudian diperjelas dengan lafaz yang jelas gitu. Yang lafaz yang sama itu fa'in itu mut, kemudian lafaz yang jelas yaitu wa ma ansani, lafaz yang memperjelas ya, itu wa ma ansani illa syaitanu an azkura. Dan yang nomor 4 yang terakhir itu at-takdir atau istimewa lil khotati qabulil nabah. Ayatnya berbunyi innaka lan tastati'a ma'aya sabara. Nah, ayat ini tuh ada 3 kali disebutkan dalam surah Al-Kahfi, itu ayat 67, 62, dan 75. Kitab ini berbentuk tikror atau takdir, yaitu untuk mengikat atau membujuk literatur agama menerima nasihat. Nah, lafaz pengulangannya atau lafaz takdir itu apa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Artinya, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersamaku, bersabar bersamaku. Faedahnya adalah untuk menegaskan suatu makna dan untuk membentuk jiwa pendengarnya terhadap makna yang dimaksud untuk menghindari kesalahpahaman. Seperti kita yang ketahui, bahasanya ada peristiwa yaitu Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir. Nah, kemudian ketika bertemu, Nabi itu tuh berkata kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersamaku, tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Nah, Nabi Musa itu tetap kekeh agar dia ini jadi muridnya Nabi Khidir. Nah, akhirnya Nabi itu tuh berkata sampai 3 kali, innaka lan tastati'a ma'iya sabara, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu ayat 67, 62, dan 75. Nah, itu adalah sebuah bentuk itnab. Nah, jadi maksudnya itu satu aja, intinya itu kau tidak akan sabar bersama aku Nabi Musa gitu. Nah, akan tetapi Nabi itu mengucapkannya secara berulang-ulang selama sebanyak 3 kali. Nah, itu adalah analisis dari artikel yang kami presentasikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton.